Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, saya mau meralat dulu tentang yang saya sampaikan minggu lalu tentang al-wadi. Wadi pakai dal, bukan pakai dot ya. Al-wadi, air yang keluar, cairan putih yang keluar ketika kencing, ya. Ketika kencing. Nah, kalau diiringi dengan syahwat, maka itu air mazi. Iya, air mazi. Dan sekarang kita lanjutkan hadis ke berapa ya sekarang? 80. Babnya masih bab pembatal wudu, ya. Saya bacakan. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man asabahu qai'un, man siapa saja yang asabahu menimpanya qai' muntah, au ru'afun atau mimisan, au qolasun atau muntah dari leher, keluar dahak, au maziun atau mazi, keluar mazi, fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu, summa liyabni ala sholatihi, summa kemudian liyabni asalatinya membangun, maksud sini menyambung, hendaklah dia menyambung atau meneruskan ala sholatihi, atas sholatnya, wahwa, dan itu syaratnya, sedang syaratnya fidzalika, pada waktu itu, la yatakalam, tidak berbicara. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh, dan Imam Ahmad dan lainnya melemahkannya. Imam Syafi'i dan Imam Ad-Darqutni juga melemahkannya karena merofakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam golatun, keliru, wasawab, yang benar, irsaluhu, hadisnya mursal, ya. Nah, jadi hadis ini lemah, maksudnya menerangkan kalau muntah, pertama tuh ya, muntah qai', muntah atau apa tadi, mimisan atau keluar dahak tuh ya, muntah dari leher, kalau kolas itu membuang makanan dari dada ke mulut, yaitu makanan yang belum hancur. Nah, itu, atau mazi. Nah, ini kalau keluar muntah, mimisan, muntah dari dahak atau mazi membatalkan wudu, maksudnya begitu hadis ini. Perintahnya mana itu? Ini falyatawaddo, ini lafaz falyatawaddo menunjukkan lafaz sebelumnya itu batal wudu gitu. Tetapi karena hadisnya lemah, ya nggak ada perintah berwudu kecuali mazi. Kalau mazi kan sudah kita bahas di hadis yang 75, coba dilihat lagi. 75. Wan Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kuntu rajulan mazza'an, aku adalah seorang laki-laki yang sangat bermazi, fa amatul Miqdad, lalu aku memerintah al Miqdad ayas ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, supaya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, lalu dia bertanya kepadanya, faqala, lalu Nabi bersabda, fihil wudu, padanya ada wajib wudu, muttafaqun alaih, sepakat oleh Bukhari dan Muslim, walafdzu lil Bukhari, dan lafaz ini milik Al Bukhari. Nah, hadis 75 ini menguatkan hadis 80 yang tentang mazi. Kalau keluar mazi
maka wajib wudu gitu kalau mau sholat ya. Kemudian keluar mandi juga diperintah cuci kemaluannya. Kemudian summa liyabni. Kemudian liyabni, teruskanlah ala sholatihi, sholatnya. Syarat ini. Syaratnya wahwa fi dzalika, dan dia di tentang itu la yatakalam, tidak berbicara, tidak kalamun nas, ya. Jadi maksudnya begini, misalkan ini contoh aja. Contoh ya. Rakaat kedua sudah dikerjakan. 2 rakaat sudah dikerjakan, misalkan sholat maghrib ya, contoh aja. Sholat maghrib, tiba-tiba karena syahwatnya tinggi misalnya ya kan, keluar mazi ya kan, dia keluar, batalin ininya apa namanya, sholatnya, ambil wudhu lagi ya kan, terus lanjutin, berarti kurang berapa tadi tuh? Kurang 1. Nah itu maksud dari summa liyabni ala sholatihi, terusin sholatnya. Hadis ini maksudnya begitu. Coba kita lihat hadis 220. Coba lihat hadis 220. Udah ketemu belum? Nah ini. Wan Ali bin Thalq, dari Ali bin Thalq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum, apabila seorang di antara kalian fasa, kentut, fis shalah, di dalam salat, falian sorif, maka batalkanlah sholat, berpaling maksudnya batalkanlah sholat. Wal yatawaddo, dan hendaklah dia berwudu ya. Wal yu'idis sholah, dan hendaklah dia mengulangi sholat. Rawahul khamsah, telah diriwayatkan oleh Imam yang 5. Washahahu Ibnu Hibban, yang lalu sudah kita bahas tentang kedudukan hadis ini, sudah bisa dipakai ya. Nah, ini kan bicara tentang kentut ya. Apa hubungannya dengan mazi? Kiasnya begini, sama-sama keluar dari kemaluan. Itu dikiasnya seperti itu. Nah, kalau keluar mazi atau kentut, ya, batalin sholatnya, kemudian ambil wudhu lagi, kemudian diulangi sholatnya. Bukan kayak tadi. Tadi kan summa liyabni ala sholatihi kan, suruh terusin kan sholatnya kan yang kurang. Kalau hadis 220 suruh ngulang. Nah yang benar ngulang sholatnya, bukan teruskan itu ya. Karena hadis 80 itu hadisnya lemah. Deh coba di baca ringkasannya. Hadis lemah maksud muntah, menyisan, riak, dan mandi membatalkan wudu. Hukum sebenarnya muntah, menyisan, dan riak bukan membatalkan wudu, mandi membatalkan wudu. Hadis 75. Iya. Jadi pahami ya. Kemudian hadis berikutnya 81, wa an Jabir bin Samurah, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya.
anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, atawaddau apakah akan berwudu lantaran min luhumil ghanam, lantaran makan kambing, makan daging kambing tuh tadi habis makan sop tuh ya. Wudu. Qala, Nabi menjawab, in syi'ta, jika kamu mau. Qala atawaddau min luhumil ibil, apakah mesti berwudu lantaran daging onta, memakan daging onta? Qala na'am, ya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Hadisnya sah ya. Hadisnya sah, maksudnya pertama makan daging kambing. Kalau makan daging kambing terserah kamu, in syi'ta ya. Jika kamu mau silakan berwudu. Oh, kalau nggak mau berwudu nggak apa-apa gitu. Ini lafadz in syi'ta ini menunjukkan tidak wajib ya, sunnah, karena dikembalikan kepada pilihan gitu ya kan. Terus makan daging onta bagaimana nih? Ini mubarak nih pernah makan daging onta apa? Ya, cek aja makan daging onta. Terus kalau makan daging onta, kata Nabi, naam, ya. Dipahami dari sini wajib wudu kan? Nah, perintah wajibnya itu dipalingkan oleh hadis lain. Kalian ditulis ya. Nah ini An Jabir, dari Jabir, qala dia berkata, akhirul amro, ini yang terakhir dari dua perkara, minhu, darinya, maksudnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada muludu, tidak ada wudu, mimma masatina, dari apa yang api itu menyentuh. Maksudnya apa ya? Dari hewan yang dipanggang tuh ya, dimasak sama aja dibikin sop. Nah, itu dalil yang memalingkan perintah wajib berwudu lantaran makan daging onta ya. Jadi hukumnya ya sunnah aja gitu. Kalau kita di Indonesia mana ada onta ya. Lebih baik berwudu, kalau nggak berwudu juga nggak apa-apa ya.
Ya, berwudu untuk tiap sholat sunnah walaupun tidak berhadas, ya. Yang udah belajar apa ya, nahu sorob tuh lafaz atawat do'u. Ini ada apa namanya, hamzah yang dibuang, hamzah mutakalim. Asalnya tuh atawat do'u, itu atawat do'u untuk meringkas. Deh dibaca ringkasannya. Hadisnya juga maksud satu, makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Dua, mengajukan wudu sesudah makan daging unta. Ya, Hukum sebagai ketentuan sunnah. ya, batal. Sekarang hadis 82. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan, siapa saja yang memandikan mayit, falyaktasil, maka hendaklah dia mandi. Waman itu hamalahu apa ya, hamilahu? Hamalahu, siapa saja yang memikulnya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi, wa hasanahu, dan Imam Tirmizi menghasankannya. Wa qala Ahmad, tapi Imam Ahmad berkata, la yasihhu fi hadzal babi syai', tidak ada yang sah di tentang bab ini, yakni bab mandi habis memandikan mayit dan berwudu habis memikul gotong. Syai'un, sedikit pun tidak ada hadis yang sah, dia kata Imam Ahmad, ya. Nah, sekarang kedudukan hadisnya lemah, dhaif, hadis ke-82, ya. Nah, maksud hadis kalau habis memandikan mayit diperintah mandi. Hukum asal perintah apa ya? Wajib. Terus kalau habis gotong, ya, bawa keranda mayit, diperintah berwudu. Tetapi hadis ini lemah. Jadi tidak ada perintah mandi habis memandikan mayit atau berwudu habis menggotong mayit. Di hadis yang sah dari diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Jalil bin Abbas, yang sah begini hadisnya. Hapusan mana nih?
Pada ngantuk lagi nih. Nah, ini ya. Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas. Laisa alaikum. Tidak ada atasmu, tidak ada kewajiban. Ala itu kadang-kadang diartikan untuk makna memberatkan. Ya ini biasa diartikan wajib itu ya. Laisa alaikum, tidak ada kewajiban atasmu fi ghusli mayitikum, ditentang memandikan mayit kamu ya. Guslun, tidak ada kewajiban mandi, maksudnya di sini loncat. Nah, dia tidak ada kewajiban mandi, ditentang memandikan mayit kamu tuh. Satu. Hadis sahih riwayat dikeluarkan Imam Al-Hakim. Kemudian ini riwayat Imam Al-Baihaqi, inna mayyitakum, sesungguhnya mayit kalian itu yamutu, mati, tahiron, dalam keadaan suci. Fahasbukum, maka cukup buat kalian antagsilu, mencuci aidiakum, tanganmu, cukup cuci tangan tuh ya. Kalau nggak mau cuci tangan juga nggak apa-apa ya. Ya terus kalau mau orang mau mandi, mau wudhu, ya silakan aja, cuman bukan lantaran perintah ya, nggak ada perintahnya ya kan, masih beredar ya di masyarakat ya. Habisin kuburan ya, mandi dulu takut ini ya, rohnya gentayangan di rumah kali ya. Nempel ya. Aduh, cerita orang-orang. Suka ganti baju ya? Ya mitos orang-orang dulu gitu ya. Kalau alam tuh dari mana tuh asalnya tuh ya? Ayul. Ya ini biasa nonton sinetron namanya juga. Indosiar ya? NTP dulu tuh sering tuh cerita-cerita kayak gitu. Mayitnya jadi pocong. Kalau gak dibuka apa namanya? Gak dibuka ininya, iketannya, jadi pocong. Yang diperintah sama Nabi itu sebenarnya suruh tutup. Nanti ya di bab jenazah itu ya, kita bahas insyaallah. Khammiru wujuha mautakum, tutuplah wajah-wajah mayat-mayat kalian.
Itu perintahnya. Dimulai dari sejak mengkafankan tuh. Ya kan? Ini sampai ke dalam yang lahat. Tidak ada perintah lagi untuk membuka. Kembalikan ke hukum asal, al-aslu baku makana la makana. Hukum asal itu tetapnya keadaan seperti keadaan semula itu. Deh, dibaca ringkasannya. Tidak ada perintah. Nah, tadi kan sebab kelemahannya saya belum sampaikan ya. Hadisnya itu sebab kelemahannya boleh dicatat. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Shalih Maula atau Amah, gitu ya. Wahwa dhaif, dan dia itu adalah rawi yang dhaif. As-sahihu yang sahih anahu mauquf, yang sah bahwa hadisnya mauquf, yakni berupa perkataan Abu Hurairah. Itu kata Imam Baihaqi dan Imam Al-Bukhari. Hadisnya mauquf. Kalau hadis mauquf apa ya? Hadisnya berupa perkataan atau perbuatan sahabat. Ya. Dibaca ringkasannya ya, Damai. Udah. Ini apa namanya? Si Johnson, Son masih kuat Son. Enggak, masih kuat. Wan Abdullah bin Abi Bakar, dan dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna fil kitabil ladzi, bahwa di dalam Alkitab, maksudnya sini surat, alladzi yang katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katabahu telah menulisnya, li Amri bin Hazm, untuk Amr bin Hazm, alla yamassal Qur'ana illa tahirun, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang suci. Rawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik mursalan, secara mursal. Wa wasalahun Nasa'i, dan dimausulkan oleh Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Wa huwa ma'lul, tapi hadis ini ada cacat. Cacatnya adalah di dalamnya ada rawi lemah bernama Sulaiman bin Daud Al-Yamani. Muttafaqun ala tarkihi, disepakati untuk ditinggalkan dan atas kelemahannya. Itu sebab cacatnya. Ada rawi yang bernama Sulaiman bin Daud Al-Yamani. Ya. Kalau Sulaiman Al-Khawlani maka dia sikoh, ya. Kalau ini Al-Yamani, jadi hadisnya apa ya? Lemah. Hadis 83 lemah. Maksudnya melarang menyentuh aja nggak boleh, apalagi baca begitu maksudnya, ya kan? Kecuali orang yang suci. Ya, orang yang suci ini orang yang suci siapa ini? Ini lafadz mustarok namanya. Dulu pernah kita bahas ya, Mame, waktu itu ya. Tohir, lafadz mustarok, satu kata. Mustarok itu maksudnya satu kata punya banyak makna. Mustarok, kalau diartikan suci, ya kan? Bisa ditujukan kepada suci dari hadas besar,
Satu. Bisa ditujukan kepada suci dari hadas kecil, ya. Kemudian bisa juga ditujukan kepada orang yang tidak ada najis di badannya. 3 tuh. Kemudian bisa juga ditujukan kepada mukmin. Ada 4. Nah, sekarang kita katakan aja deh. Apa namanya? Nah, di sini kita katakan aja dipakai sebagai contoh aja gitu ya kan. Kalau mau baca Quran harus wudu, kan gitu arahnya. Sekarang kalau dikatakan suci dari hadas besar atau hadas kecil, ya kan? Dulu bagaimana Mam bantahannya Mam? Masih ingat gak Mam? So, innal muslimah, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis sepanjang hidupnya, mati atau hidup. Tuh, ya kan? Nah, hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika Abu Hurairah diam-diam mau ke kamar mandi habis junub. Dia nggak mau kalau berhadapan dengan Nabi dalam keadaan tidak suci gitu maksudnya. Terus Nabi bersabda seperti ini, Muslim itu tidak nggak najis. Deh. Kemudian apa itu? Mukmin. Ya, sama kayak itu juga sama. Innamal orang musyrik najis gak? Najis ya. Dulu saya sampaikan tentang isi surat yang dikirim ke Raja Heraklius yang di dalamnya ada isi Al-Quran. Kemudian dibantah sama imam. Itu bukan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran namanya apa? Ya kan? Ya, dulu kan turun berangsur-angsur, ya kan? Ya Al-Quran lah, kita katakan Al-Quran. Kalau memang dihukumi najis nggak boleh dipegang sama apa namanya orang kafir, ya kan, yang sudah jelas-jelas nggak pernah wudhu, ya. Tentu Nabi tidak akan kirim yang isinya ada ayat Al-Quran gitu maksudnya, ya. Nah, berarti kalau mafhumnya apa ya? Mafhumnya nih, orang mukmin tidak najis, baik hidup atau mati. Nah itu. Jadi boleh gak kalau nyentuh Al-Quran atau baca dalam keadaan tidak suci? Boleh. Satu memang hadisnya juga lemah gitu. Nah, kemudian di surat Al-Waqi'ah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah benar-benar Quran yang mulia, fi kitabim maknun, di kitab yang terpelihara, maksudnya Lauh Mahfuz itu ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan, yakni para malaikat. Ulama-ulama tafsir sepakat gitu ya,
Itu yang dimaksudkan al-mutahhar itu adalah para malaikat. Nah, itu. Kemudian larangan orang yang junub, orang yang haid di dalam hadis dilarang membaca Al-Quran sedikit pun, hadisnya lemah, nggak ada yang sah, gitu. Itu pernah kita bahas ya, itu nggak ada yang sah, boleh. Kemudian menurut kesepakatan para sahabat bahwa Al-Quran yang biasa kita baca itu dinamakan al-mushaf. Mushaf itu artinya lembaran, kalau tapi udah jadi istilah itu ya, mushaf. Sedang Al-Quran yang aslinya ada di Lauh Mahfuz, Al-Quran yang asli. Tuh. Tidak ada yang bisa mendekatinya melainkan malaikat, gitu. Jadi di dalam surat Al-Waqiah tidak ada yang dapat menyentuhnya, maksudnya Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Ilal mutahharu kecuali orang yang disucikan, yakni hanya para malaikat aja yang bisa. Yang kita pegang biasa itu mushaf namanya. Begitu tafsirannya. Ya, jadi tidak ada larangan dari membaca Al-Quran ya dalam keadaan tidak suci. Ya. Kalau mau berwudu, ya berwudu aja bagus. Tapi bukan lantaran keharusan mau membaca Al-Quran gitu. Bagus berwudu. Batal lagi, wudu lagi. Kalau kuat ya Imam. Kalau kuat. Banyak berwudu, banyak diampuni dosa-dosanya, ya Allah. Baik berwudu. Walaupun sudah berwudu ya, mau wudu lagi silakan. Dan dibaca ringkasannya. Hadisnya lemah, maksud melarang itu Al-Quran sebelum bersuci, hukum sebenarnya berubah. Ya. Kemudian di hadis Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, Nabi bersabda, "Innama umirtu bil wudu", hanyalah aku diperintah berwudu, idza qumtu ila shalah, apabila aku mau mengerjakan sholat. Itu batasan wudu kalau mau sholat aja itu yang diperintah. Kalau untuk yang lain ya tidak. Mayit, mandiin mayit, siapa pernah mandiin mayit? Pernah, Lukman? Mam pernah Mam? Hah? Mandiin mayit? Udah pernah? Kemudian kita disuruh memulainya dari bagian sebelah kanan anggota wudu, kan gitu kan? Bukannya mewudukan. Nanti kalau memwudukan nanti mau sholat lagi. Apa? Hah? Iya, jadi begitu tuh. Disuruh memulai anggota wudu yang sebelah kanan dulu, gitu. Bukan mewudukan. Kalau minta sholat kan repot, pada kabur yang mandi. Apa? Nggak ada bacaan tertentu ya. Nggak ada, baca bismillah aja. Deh, sekarang dibaca ringkasannya. Udah ya? Itu reaksinya udah mulai nih kayaknya nih. Aduh. Dia di 84 ya. Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazkurullaha, biasa berzikir kepada Allah, ala kulli ahyanihi, atas setiap keadaannya, setiap waktunya maksudnya.
Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa alaqahul Bukhari, dan Imam Al-Bukhari memu'alakannya. Nah, hadis mu'alak yang tersebut di Sahih Bukhari itu hadisnya sudah sah ya. Jadi hadisnya sah. Nah, sekarang kita bahas matannya. Rasulullah di sini dikatakan oleh Aisyah biasa berzikirullah ya. Yadhkuru itu meliputi masa suci dan berhadas umum ya. Lafat kuli ahyanihi maksud itu. Lafat kuli ahyanihi itu lafat kuli itu umum meliputi masa suci dan masa berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Zikirullah, baca Al-Quran termasuk zikirullah gak? Masuk tuh. Sama ngaji juga termasuk zikirullah, sholat dan yang lain-lain ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka dalam keadaan berbaring. Ini juga maknanya umum ya, baik dalam keadaan suci atau berhadas itu ya, umum. Ya, dibaca ringkasannya. Ini bisa dipahami ya, mudah ya. Hadis ini sah, maksud boleh menyebut Allah dalam sebuah keadaan hukumnya mubah. Ya. Kemudian di hadis lain Nabi bersabda, "Inni karihtu, aku tidak suka an azkurallaha ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala illa ala tuhrin, kecuali dalam keadaan suci." Nah, ini hukumnya sunnah aja, itu lebih baik kan. Seperti yang jawab salam Nabi ketika diberi salam sama sahabat, Nabi ketika itu habis buang air itu ya, belum dijawab salamnya. Setelah Nabi bersuci tuh baru dijawab. Itu hukumnya sunnah aja, memang lebih baik kalau berzikirullah itu dalam keadaan suci ya, tapi tidak menjadi satu kemestian ya. Berikutnya dibaca di kasani ya Dam ya. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, pernah berbekam, wasola, dan salat, walam yatawaddo, dan tidak berwudu lagi. Akhrajahu Daruqutni, dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni, walayyanahu, tapi dia melembekkannya, hadisnya lemah, lemahnya lemah ringan ya. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Shalih bin Muqatil laisa bil qawi, dia itu tidak kuat. Hadisnya kita katakan aja lemah ya. Terus kalau lemah bagaimana? Kita istinbat hukumnya tentang masalah bekam. Kita kembalikan ke hukum asal. Berbekam tidak membatalkan wudu. Al aslu fil asya al ibahah, hukum asal pada tiap-tiap sesuatu itu boleh ya. Jadi hukum asal tidak membatalkan wudu kalau berbekam ya.
Ini sebagai dalil bahwa keluarnya darah dari badan di selain farjain, selain dua kemaluan itu depan belakang, layan kudul wudu tidak membatalkan wudu. Hadisnya lemah. Kalau mau berwudu ya berwudu aja. Tapi yang suka bekam. Johnson suka bekam. Iya, nggak membatalkan wudu gitu ya. Oh, dia malam ya. Ya, jadi kita kembalikan ke hukum asal ya. Berbekam tidak membatalkan wudu. Coba dibaca ringkasannya. Hadisnya lemah, maksud berbekam tidak membatalkan wudu. Sebenarnya tidak membatalkan wudu. Ya. Berikutnya ini udah pernah kita bahas, tapi kita ulang aja ya, nggak apa-apa ya. Barangkali ada yang tidak hadir waktu itu. Wa'an Muawiyah, dan dari Muawiyah qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu wika usah. Al ain mata itu wika pengikat asah dubur. Fa idzana matil ainani, karena itu apabila kedua mata itu telah tidur, istatlaqal wika, maka terlepaslah ikatan itu. Rawahu Ahmad, dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad wa Tabarani, dan Imam At-Tabarani. Wazada, dan dia menambah, waman nama fal yatawaddo, siapa saja yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyadah, dan tambahan ini fi hadzal hadis, tentang hadis ini, inda Abi Daud, di sisi Imam Abi Daud, min hadisi Ali, dari hadis Ali, duna qaulihi, tanpa perkataannya istatlaqal wika, nggak ada sebutan ini itu ya. Wa fi kilal isnadain, tapi di kedua sanadnya dhafun, ada kelemahan ya. Jadi hadis 86 dan 87 kedudukannya hadisnya lemah ya. Sekarang maksud hadisnya. Maksud hadis 86. Kalau mata itu tidur, tadi kan mata itu kan pengikat sah dubur ya kan. Kalau tidur terlepaslah ikatan itu. Maksudnya kemungkinan besar dia kentut gitu maksudnya. Ya. Jadi batal wudunya begitu maksudnya. Kemudian siapa saja yang telah tidur, ini lebih tegas ya. Fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini menunjukkan tidur membatalkan wudu ya. Nah, tetapi hadisnya lemah. Yang lalu sudah kita bahas, tidur tidak membatalkan wudu ya. Ini hadis 88, wali Abi Daud, dan bagi Imam Abu Daud Aidon juga, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, marfu'an, secara marfu', innamal wudu'u, hanyalah wudu itu, alaman nama muttaji'an, atas orang yang tidur muttaji'an, berbaring. Wa fi isnadihi dha'fun aidon, tapi di dalam sanadnya ada kelemahan juga. Imam Abu Daud berkata hadisun munkar, hadisnya munkar, hadis lemah. Nah, sekarang maksud hadis, kalau orang tidurnya berbaring, kalau tidurnya duduk batal gak? Enggak. Kalau sini tidurnya berbaring, maka diperintah berwudu. Yang lalu sudah kita bahas hadis berapa waktu itu tuh, kita bahas tuh yang pertama kali ya, insya Allah tuh yang pertama kali. Hadis 70
ya. Hadis 72 coba dibuka lagi hadis 72. Deh. Deh. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik kalau dia berkata karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi pada masanya, pada masa Nabi. Yang tadzirun al isya, mereka menunggu sholat isya hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka terangguk-angguk, antuk, tidur. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat wala yatawaddaun, tapi mereka tidak berwudu lagi. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa sahahahu Daraqutni, dan disahkan oleh Imam Ad-Daraqutni, wa asluhu fi Muslim, tapi pokok pembicaraannya asalnya fi Muslim, di hadis Muslim. Hadis ini menerangkan tidurnya bagaimana keadaan ini. Hatta tahfiqa ru'usuhum, tidurnya tanggung berarti duduk. Kalau duduk, hadis paling ulama katakan berdasarkan di sini tidurnya duduk tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya berbaring tadi hadisnya lemah. Pernah ada di hadis lain di hadis lain riwayat Yahya Al-Qattan, fayadauna junubahum, mereka meletakkan lambung-lambung mereka, tidurnya berbaring pada saat itu. Tidurnya ini gak pulas sampai kagak nih. Kalau pulas, misalnya ada orang berkata batal, kalau nggak pulas nggak batal, ya. Di riwayat ini apa namanya, Baihaqi, kanu yuqazuna lis-shalah, mereka dibangunkan untuk sholat. Hatta inni la asma'u li ahadihim gotiton, sampai sesungguhnya aku benar-benar mendengar di ahadihim, seorang di antara mereka, gotiton, mendengkur. Kalau mendengkur berarti sholatnya tidurnya pules sampai kagak? Pules, ya, tidurnya pules. Tuh. Tapi para sahabat walayatawaddaun, tidak berwudu lagi. Jadi kesimpulannya tidur itu tidak membatalkan wudu, ya. Terakhir ya, kita selesaiin aja deh bab ini ya. 10 menit lagi son. Dibaca dulu nggak sana coba deh. 8687 ya. Nama 88 sekalian. Hadisnya lemah tidur membatalkan wudu. Hukum sebenarnya tidur tidak membatalkan wudu. 88 hadis lemah tidur miring membatalkan wudu. Hukum sebenarnya tidur miring tidak membatalkan wudu. Iya. Ini tentang ini kentut nih, masih tentang kentut nih. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ya'ti ahadakumus syaitanu fi sholatihi, akan datang seorang di antara kalian. Siapa yang datang? Asyaiton, setan. Maksudnya membisikkan ini fi sholatihi, di dalam sholatnya. Fayanfukhu fi maq'adatihi, lalu dia meniup di pantatnya. Fayukhayyalu ilaihi anahu ahdas, lalu dihayalkan kepadanya bahwa dia itu telah berhadas. Walam yuhdis, tapi sebenarnya belum berhadas. Fa idza wajada zalik, lalu apabila dia mendapati yang demikian itu, fala yansorib, maka janganlah dia berpaling, maksudnya jangan membatalkan sholat. Hatta yasma'a sautan, sampai dia
mendengar, maksudnya meyakini sautan, suara kentut ya, au yajidarihan, atau mendapati bau, maksudnya mencium bau. Akhrajahul Bazar. Dikeluarkan dia Imam Al-Bazar. Tapi hadis 89 ini hadisnya lemah, ada kelemahan karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Uwais. Abu Uwais telah berkata, Ahmad wa Yahya dhaiful hadis. Hadisnya lemah ya. Jadi hadis ini lemah. Tapi isinya sudah cocok dengan hadis yang ini. Bawahnya ini hadis bawahnya ini sebagai penguat ya. Syahid, sebagai syahidnya. Wa asluhu fi sahihain. Dan pokok pembicaraannya di dalam dua kitab sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Min hadisi Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid. Kalau tadi 89 dari siapa itu? Ibnu Abbas. Nah, kalau membawakan syahid, nah, kalau dalam hadis itu lihat ini ya akhir sanadnya. Biasanya memang berlainan sahabatnya untuk dijadikan sebagai penguat gitu. Bukan dari Ibnu Abbas lagi gitu ya. Sanad rawinya lain lagi gitu. Itu penguatnya, jadi boleh dipakai. Nah, ini di Muslim juga sama nih, wali Muslim, dan bagi Imam Muslim an Abi Hurairah, ini sebagai penguatnya juga itu radhiyallahu anhu nahuhu. Semoga Allah meridainya, nahuhu semakna dengannya ya. Itu ya di hadis yang 77 dulu pernah kita bahas ya. Dan sekarang kita bahas maksudnya aja. Nah, kalau kita sedang sholat kemudian berasa misalnya ada sesuatu ya di perut, itu kayak berasa mau kentut gitu misalnya kan, nah, itu memang bersumber dari godaan setan. Itu dihayalkan orang kayak ada kentut tapi kagak gitu ya, lalu dibuat ragu-ragu padahal sebenarnya belum berhadas. Disuruh ambil yang yakin ya. Yang yakin apa ya? Mendengar suara di sini satu ya kan. Terus ada kentut yang enggak ada suaranya, kayak idza fasa. Itu fasa, fusaun, kentut yang tidak bersuara tuh yang idza fasa ahadukum, yang tadi hadis yang sudah kita bahas tadi kan. Fusa, kentut yang tidak bersuara. Kalau duratun itu kentut yang bersuara. Kalau kentut yang bersuara ya kita bisa tahu deh. Cuman ada emang, Son ada gak Son yang lagi? Ada Son? Ya barangkali aja ya anak-anak misalnya contoh deh. Sampai dengan suara atau mencium bau. Kentut juga kadang-kadang ada yang nggak bau. Itu bagaimana itu kita nyikapinnya? Kita ambil yang yakin gitu ya. Kalau kayak kita yakin kentut, ya udah batalin sholatnya, ambil wudhu lagi, ulang sholatnya. Nah, kemudian hadis 92 sekalian. Walil Hakim, dan bagi Imam Hakim an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id marfu'an secara marfu, idza jaa ahadakumus syaiton, apabila mendatangi seorang datar kalian yakni setan, faqala, lalu dia berkata setan, innaka ahdasta, sesungguhnya engkau telah berhadas. Nih godaannya itu ya, digodain sama setan. Falyakul kadzabta, maka hendaklah dia berkata kadzabta, engkau dusta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan dikeluarkan dia oleh Ibnu Hibban bilafzi, dengan lafaz falyakul fi nafsi, maka katakanlah di dalam hatinya. Alafat falyakul kadzabta, mengucapkan kata kadzabta ini sifatnya masih mutlak, bisa diucapkan dengan suara, bisa diucapkan di dalam hati. Tetapi hadis riwayat Ibnu Hibban
falyakul fi nafsi, ya. Maka berkatalah di dalam hati. Di perintahnya mengucapkan kadzabta itu di dalam hati, tidak boleh ucapkan dengan suara karena bisa menjadi kalamunas yang membatalkan sholat. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Kentut membatalkan wudhu. Coba dibaca ringkasannya. Dari 89. Dia mulai nih. Sebagai ketentuan, 2 haram. Ya. 92 hadisnya sisa. Maksud memerintahkan melawan bisikan setan dalam sholat, hukum wajib. Wajib ya. Ya, kadang-kadang tuh misalnya yang tadi kita kagak ingat, ini kan dalam perkara kentut ya. Bukan dalam perkara kentut aja. Kan ada di hadis ya kan. Kita lagi sholat, terus setan datang ngegodain, yang tadi kagak inget, diinget-ingetin tuh sama setan tuh. Dompet gue tadi taruh mana ya, lagi sholat ya. Itu suruh lawan bisikan setan itu, ya. Nah, ini godaan setan deh. Setan loh. Deh ya, dibaca ringkasannya ya. Deh, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya silakan deh. Mam, tanya Mam.